Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Adik-adik dan teman-teman bagi TKS dan SD Kreatif Cendekia yang disayangi, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kita sudah memasuki Ramadan hari ke-13. Semoga senantiasa diberikan kelancaran, kesehatan, supaya kita dapat melaksanakan ibadah, puasa, dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya dalam bulan suci Ramadan ini. Karena dengan kita sehat, kita bisa melaksanakan ibadah dengan maksimal. Pada kesempatan sore hari ini, Ibu akan memberikan sedikit kajian tentang meraih pahala di bulan suci Ramadan. Adik-adik dan teman-teman SD Kreatif Cendekia yang disayangin, ada banyak sekali amalan-amalan yang dapat kita kerjakan dan kita dapat meraih pahala di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya dengan sholat tarawih. Sholat tarawih hanya dilakukan pada saat bulan suci Ramadan. Maka sangat disayangkan kalau kita tidak melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang mana apabila dikerjakan memiliki pahala yang sangat besar. Seperti dalam hadis, man qoma ma'al imami hatta yan sorifa kutiba lahu qiyamun laila, yang artinya barang siapa yang mengerjakan sholat tarawih sampai selesai bersama imam, maka baginya dicatat seperti sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik PGTK dan SD Kreatif Cendekia yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, tentu kita tidak ingin meninggalkan puasa Ramadan tanpa mendapatkan apa-apa, tanpa mendapatkan pahala, tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung masih digelar suci Ramadan, mari kita perbanyak ibadah dengan cara sholat berjamaah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Adik-adik PGTK dan teman-teman SD Kreatif Cendekia yang Ibu sayangi, banyak amalan yang bisa kita raih, yang bisa kita laksanakan dan kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Ada amalan yang sangat mudah, namun memiliki pahala yang sangat besar. Salah satunya adalah anjuran untuk makan sahur. Makan sahur hanya dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Inilah yang menjadi pembeda. Pada saat bulan suci Ramadan, kita dianjurkan untuk makan sahur. Tetapi pada saat puasa sunnah, kita tidak dianjurkan untuk makan sahur. Seperti pada hadis berikut, makan sahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat berkah. Hadis riwayat Bukhari. Adik-adik PGTK dan SD Kreatif Cendekia yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, sempatkanlah makan sahur, walaupun hanya seteguk air atau hanya sebiji kut, karena di dalam sahur terdapat berkah. Selain itu, kita juga dapat mendapatkan keberkahan dari makan sahur untuk bekal kita, menahan lapar dan dahaga dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari
dan kita mendapatkan keberkahan karena di dalam makan sahur terdapat berkah. Adik-adik PGTK dan SD Kreatif Cendekia yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, ada begitu banyak cara dalam kita meraih pahala di bulan suci Ramadan. Teman-teman PGTK dan SD Kreatif Cendekia yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, ada begitu banyak cara dalam kita meraih pahala di bulan suci Ramadan ini. Apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini? Kita tetap istiqomah. Selesai nanti, selepas kita bulan suci Ramadan, kita tetap melaksanakan ibadah seperti sholat berjamaah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam melaksanakan ibadah, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Mumpung pasti di bulan suci Ramadan, karena apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi kaum laki-laki untuk sholat berjamaah, dan khususnya adik-adik, jangan lupa untuk sholat berjamaah di masjid, khususnya untuk sholat 5 waktu. Karena di dalam sholat berjamaah terdapat 27 derajat lebih utama dibanding sholat sendirian. Seperti dalam hadis, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai pengingat Ibu dan juga teman-teman sekalian yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, apa yang sudah kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, kita tetap istiqomah dalam menjalankannya, seperti sholat berjamaah, sholat sunnah, membaca Al-Quran, zikir, dan sebagainya. Janganlah kita dilalaikan lagi. Dengan nanti kita lepas dari bulan suci Ramadan, kita tidak lagi berpuasa, tidak lagi baca Al-Quran, malas beribadah, zikir, dan lain sebagainya. Jika itu yang terjadi, maka keimanan dan ketakwaan kita hanya meningkat di bulan suci Ramadan saja. Karena justru kemenangan yang utama adalah kita mampu membawa kebiasaan-kebiasaan kita selama bulan suci Ramadan sampai kita selesai di bulan suci Ramadan, sampai nanti kita menjumpai bulan suci Ramadan tahun berikutnya. Amin, insya Allah. Baik adik-adik PGTK dan teman-teman SD Kreatif Cendekia yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan, cukup sampai di sini kajian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi penambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Jika ada baiknya, itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada buruknya, itu datang dari kesalahan Ibu pribadi. Kiranya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.